Tidak apa-apa. Oi. Bo. Tidak ada apa-apa. Nggak konsen. Nah, serius aku. Tidak sudah Nana agak. Nah, bukan maksud aku tuh palanya rusak. Tidak baca ngatur. Masa? Tidak ada apa-apa. Lagi zut langsung ya. Tidak. Ah, Bubun tanggung jawab kalau ada apa-apa. Rai kau udah dapet. Rai kau udah dapet serius. Hai guys, welcome back to my channel Bintang TV bersama saya Bintang Yakuza, YouTubernya Palembang. Kali ini kita kedatangan tamu seorang pencinta reptil Palembang, Om Sadam. Hey. Sadam. Padam kalau Om, ini siapa Om namanya Om? oh ini Bohai kalau namanya. Bohai, cowok cewek Om? Ini cewek beneran. Itulah dia cak sayang tuh Dana. Sayang, oh cantik Om ya. Iya. Surusan memang mukanya Om. Ngeri aku. Jadi Om Sadam ini pencinta reptil, selain ular, apa aja jenis-jenis? Oh ya, tadi klarifikasi dikit, bukan pencipta. Kalau pencipta, Oh, iya. pencipta itu yang kuasa. Kalau aku cuma pecinta. Pencinta reptil. Iya. Jenis apa aja? Ular. Ya kalau aku sih sebenarnya aku lebih pengen garis besarnya pecinta satwa sebenarnya. Pencinta satwa. Tapi kebenaran karena sekarang itu takut. Ya, terus. Karena aku sekarang lebih banyak fokus ke reptil, jadi ya biasa kalau pecinta reptil itu biasa disebut reptiler itu. Reptiler. Jadi di rumah tuh piara apa aja tuh selain ular? Ada ular, biawak, kadal. Kadal ya? Ya. Kadal itu jenis apa itu Om? Kadal itu seperti blue tongue skin. Nah, Kalau biawak biasanya ada Paranos salvator, biawak air, biawak Iya. kali yang biasa di sungai-sungai. di sungai-sungai ya? Terus ada juga biawak savana monitor, itu biawak dari Afrika, itu ada juga di rumah. Oh gitu. Jadi ular ini ada teknik tertentu nggak untuk menjinakkan mereka ini? Oh iya, iya jelas karena kita harus runut dulu. Yang namanya hewan peliharaan itu ada yang namanya hewan domestik, ada hewan eksotik kan. Iya. Kalau hewan-hewan domestik itu seperti ayam, kambing, ya umum-umum dipelihara orang. Tapi kalau misalnya hewan-hewan eksotik itu ya seperti ular, ya hewan-hewan yang mungkin nggak umum lah bagi Yang orang. umum ya? Nah, yang apa? Yang harus dipahami antara kalau kita mau pelihara ular dengan bedanya dengan ayam atau kambing atau apapun itu yang biasa-biasa yang umum, kita nggak bisa langsung pelihara tuh. Kalau misal kita beli ayam, Iya. kita bisa beli ayam, Bisa beli kasih ayam. makan, ya bahkan walaupun tanpa teknik tertentu, tanpa pengetahuan, tanpa apapun, Iya. kita mungkin nggak masalah kan. Nggak Tapi masalah, kalau ular itu beda, kita harus pelajari dulu. Ini agak nyekik dikit. Jenis ularnya tuh cara menyikapi itu beda juga ya? Iya, jadi jenis apa nih? Piton ya? Ini kebenaran boa, Hah? boa constrictor imperator. Jadi Oh. dia memang hampir dulu dia masuk satu keluarga dengan piton, tapi karena mereka itu cara reproduksinya yang berbeda, jadi dibedakan golongan. Kalau ini kan masuk boidae. Nah, itu apa? Maksudnya reproduksi cara melahirkan atau gimana? Oh ya, ini kalau ular ini yang uniknya, kalau biasanya ular kan bertelur. Iya. Kalau dia ini bertelur beranak, istilahnya ovovivipar. Iya. Oh, Jadi dia bertelur di dalam perut, jadi dia langsung melahirkan anak. Anak. Jadi semacam melahirkan. lahir, tapi Padahal telurnya bertelur di dalam. Oh, itu bedanya. Iya, Ini beda. jenis yang berbisa atau gimana? Om? Enggak, ini yang nggak berbisa. Nggak berbisa ya. Tapi jangan salah, sebenarnya kalau belitanya lebih kencang dari piton sih, kalau menurut aku sih. Oh. Itu pendapat aku. Nah, iya. Jadi ukurannya maksimalnya bisa sampai berapa meter itu untuk jenis ini? Om? Kalau boa sendiri sih sebenarnya ada 3 ya. Ada BCI, BCA, BCC. Iya. Nah, ini kebenaran BCI, boa constrictor imperator. BCI ini size-nya itu bisa sampai sekitar 2 meter, 2 meter lebih. Bisa sampai mungkin hampir 3 meter lah. Tapi kalau seperti BCC itu bisa sampai 4 meter. Meter. Jadi
kesukaan Bang Sadam ini dengan reptil, dengan hewan itu sejak kapan itu? Kalau spesifiknya sih nggak kurang tahu, tapi ya maksudnya kalau saya itu ngalir, tiba-tiba cinta gitu aja gitu. Tapi ada komunitas nggak? Ada untuk pencinta reptil? Kalau pecinta reptil kebenaran kalau di Palembang ini banyak sih komunitasnya. Komunitas. Kebenaran saya sendiri tergabung di komunitas Sumser Reptil. Sumser reptil. Iya. Jadi di komunitas itu apa aja kegiatannya? Apakah ada kegiatan sosial, menolong orang yang misalkan ada ular berbisa atau gimana, atau kegiatan apa aja? Oh ya, jadi kalau di komunitas saya itu khususnya komunitas Sumser Reptil, itu ada kami itu ya tagline kami itu sosialisasi, edukasi dan konservasi. Iya, iya. Sosialisasi dan edukasi itu biasanya rutin kami lakukan di baik itu di tempat terbatas maupun di tempat secara luas. Maksudnya di tempat terbatas mungkin itu bisa kalau dulu sebelum pandemi Ya. rutin kita itu masuk ke sekolah-sekolah, ke perguruan tinggi maupun ke instansi-instansi pemerintahan. Dan kalau skala yang lebih ke umum itu biasanya kita waktu di gathering gitu. Oh, di gathering. Waktu gathering itu waktu kita kumpul-kumpul misalnya di taman kota, biasanya kan yang tadinya masyarakat awam mungkin agak takut karena keseringan ngelihat kita, jadi dan kita juga edukasi bahwa oh tidak semua ular itu berbahaya sih sebenarnya. Berarti ada edukasinya juga di dalam komunitas itu. Ada kegiatan kalau misalkan ada orang nelpon, ada butuh pertolongan, misalkan mau ada ular tuh di jalan dan rumah atau gimana. Komunitas ini apa? Ya itu adalah merupakan panggilan jiwa bagi kami. Jadi kita itu hampir setiap saat itu masyarakat itu menghubungi kita. Kebenaran di IG kita Sumser Reptil kan ada kontak personnya di situ. Iya. Bisa DM langsung atau bahkan tidak misalnya bisa langsung. Ada Instagramnya. Ada Instagram. Apa Instagramnya Mas untuk para Sumser Reptil. Kalau Sumser Reptil. Iya. Jadi kalau teman-teman di seputaran Palembang dan sekitarnya butuh bantuan, misalkan ada ular di rumah, ada biawak, Iya. ada hewan-hewan yang berbahaya di rumah, bisa hubungi Sumser Reptil. Ya, insya Allah Sumser Reptil akan bantu untuk menjinakkan hewan tersebut. Jadi karena kita tidak ingin, biasanya kan kalau orang yang nggak paham itu biasanya bakal ada yang jadi korban. Korban ya, benar. Maksudnya jadi korban itu kalau nggak manusianya yang celaka, hewan yang celaka. Iya, benar-benar. Karena kan ya kita kan sebenarnya sesama makhluk hidup itu sama-sama mempunyai hak untuk hidup. Benar. Jadi dengan kita bisa membantu itu mungkin akan lebih bagus. Jadi hewannya juga tidak sampai membahayakan dan juga dia juga tidak dilukai seperti itu. Kita juga bisa mungkin kita evakuasi dan kita pindahkan ke habitatnya yang lebih aman dan jauh dari manusia. Jadi dalam memelihara hewan-hewan ini pola makannya, cara merawatnya itu gimana Om? Sulitkah atau gimana? Nah itu balik ke yang tadi. Jadi sebenarnya kalau sebelum kita pelihara ular atau reptil-reptil lain, Ya. kita itu harus pelajari dulu. Oh. Jadi kita harus pelajari dulu. Seperti ini ular. Iya. Kita harus paham dulu ular itu apa sih? Dari hal yang paling mendasar. Iya. Ular itu apa? Terus ada yang namanya ular berbisa dan tidak berbisa. Itu Harus diketahui ular-ular dulu, apa? Iya. Kita juga harus paham karakter karena karakter ular ini beda-beda. Oh, jadi yang berbisa tuh gimana, yang itu tuh gimana, itu ada karakter tersendiri ya. Cara menyikapinya itu beda, cara merawatnya. Dan masa aktif, bukan masa aktif maksudnya. Ular itu juga ada yang aktif di siang hari dan ada juga aktif di malam hari. Jenis apa itu yang aktif siang hari dan malam hari itu? Kalau mayoritas ular itu aktif di malam hari sebenarnya, atau nokturnal ya. Yang aktif di malam hari itu seperti pecah nggak sih suaranya ini? Nah, seperti kalau nokturnal itu ini sebenarnya nokturnal, dia aktif di malam hari. Seperti piton itu juga aktif di malam hari. Mungkin seperti ular-ular dari keluarga kolibri itu juga kebanyakan aktif di malam hari. Oh, jadi siang hari tidur ya? Siang hari bukan tidur, tapi cenderung lebih pasif. Lebih pasif itu bukan berarti dia nggak bisa nyerang sih sebenarnya, tapi karena
Karena kan mereka itu penglihatannya rabun. Oh, jadi walaupun penglihatannya rabun dia lebih aktif malam ya. Jadi dia gimana tuh cara melihat malam? Jadi dia itu kan sebenarnya karena mereka itu minusnya itu penglihatannya rabun, mereka tuh lebih mengandalkan yang namanya sensor Jacobson. Iya, iya. Sensor Jacobson itu kalau dilihat di sini nih, dia kan sering Berarti jalur-jalur lidah kan. Kalau reptil ini rabun, susah berarti bikin SIM dia ya. Ya Pasti karena dah. rabun mau dicek, Oh, iya. dicek ini ya, Cek mata, cek mata. pasti nggak lolos pasti. Nggak lolos berarti kan. Oh gitu. Jadi dia nih walaupun rabun, dia tapi aktivitas dia di malam ya bergeraknya. Ya, tapi ada juga yang siang maksudnya. Ya itu tadi dia cara mendeteksi apa itu mangsa atau predator itu dari lidahnya. Lidahnya yang dia kalau dia ngejeler lidah itu kan ditangkap ke sensor Jacobson-nya, itu dia lebih ke suhu panas sebenarnya. Oh. Disitulah kita harus paham. Ketika kita melihat ular, kalau kita minim pergerakan, justru dia tidak akan terprovokasi dan dia cenderung akan menghindari kita. Oh gitu. Ketika kita ada provokasi dan dia merasakan suhu panas di tubuh kita dan juga dia merasakan kita itu sebagai ancaman, di situ dia bakal menyerang. Nah, balik lagi ke tadi yang kebiasaan ular nokturnal dan diurnal tadi, aktif di malam hari dan siang hari. Ada juga ular yang aktif di siang hari. Di siang hari itu seperti kobra, king cobra itu dia diurnal, aktif di siang hari. Siang hari. Oh gitu. Jadi kalau untuk teknik-teknik tertentu, kalau misalkan dengan kawan-kawan reptil kan mungkin ada beberapa anggota kan, kalau misalkan untuk teman-teman daerah ada tips-tips cara menangkap Cara ular itu menangkap. gimana kayak gitu kan. Jadi kalau gimana kayak itulah yang lebih tahu Mas Sadam lebih paham. Kalau misalnya kita nggak ada siapa-siapa nih ya, kita umpamakan nggak ada siapa-siapa. Nggak ada siapa-siapa. Syukur-syukur kalau ada teman-teman yang paham dan bisa dalam penanganan ular itu kita lebih baik meminta bantuannya. Tapi kalau itu nggak ada, sebenarnya kita yang pertama itu nggak perlu panik. Nggak perlu panik. Nggak perlu panik dan kita cukup berdiam diri. Maksudnya cukup berdiam diri kalau misalnya di sini nih jarak segini aja, kalau kita tidak ada pergerakan, 99% ular pasti nggak bakal nyerang. Oh, itu ular jenis piton Jenis atau apapun. walaupun jenis berbisa juga nggak bakal dia nyerang. Karena yang perlu kita garis bawahi, pada dasarnya ular itu sebenarnya takut dengan manusia. Oh, Dia menyerang itu adalah sebagai defense, bentuk perlindungan mereka. pertahanan diri. Oh, pertahanan, iya benar. Coba deh, kalau misal kita tidak provokasi, Iya. contoh yang ini aja, Kak, saya diam. Ya walaupun ini sebenarnya sudah masuk kategori jinak karena Jinak. udah terbiasa dengan manusia Terbiasa, kan. ya. Tapi juga sebenarnya kategori jinak di ular itu nggak ada sih kalau menurut aku. Dia lebih karena sudah terbiasa dengan manusia. Oh, gitu. Karena ular ini beda, bukan kayak kita pelihara anjing. Kalau pelihara anjing dia tahu nih, Tahu ya? ini ownernya kan, dia nggak bakal nyerang. Nggak. Coba kalau dia bukan ownernya, Ya gitu. dia pasti Jinak. bakal nyerang kan, pasti bakal menggonggong kan. Mengonggong, ya benar. Kalau ular enggak. Oh, Mas Bintang aja misalnya mau pegang, kalau cara handle-nya bener, dia nggak bakal nyerang. nggak bakal nyerang. Bahkan disenggol-senggol kepalanya aja nggak bakal dia nyerang. Ya, cuman saya geli. Takut tuh. Saya dengan ular nggak takut. Ini dari tadi bikin konten nih, ya agak sedikit keringetan nih sebenarnya teh. Iya. Ngadep situ bela. Mayoritas kalau ular-ular seperti ini kan biasanya makanannya itu hewan-hewan pengerat. Oh, gitu. Hewan-hewan pengerat itu sebenarnya secara tidak langsung ketika dia buang kotoran atau apa, itu meninggalkan jejak dan bekas. Iya. Nah, dari sensor Jacobson ini tadi, mereka bisa mendeteksi di mana keberadaan mangsa itu. Dan dia juga bukan kayak harimau, kayak singa langsung ngejar nerkam, enggak. Oh, beda Mayoritas penanganan. ular itu kadang-kadang dia melihat mangsa itu sifatnya menunggu. Oh, menunggu. Ketika mangsa mendekat, ketika dia tahu jaraknya kira-kira tepat, dia langsung strike. Pas dia dapet, itu langsung dibelit. Oh, oke. Seperti itu. Oke, terima kasih Mas atas kesempatan informasinya Oke. tentang hewan kali ini. Semoga bermanfaat. Jadi teman-teman yang mau butuh bantuan, misalkan di rumah ada ular terus seputar Palembang, bisa hubungi tadi Sumsel Reptil. Jadi insya Allah bisa bantu pada teman-teman yang butuh bantuan. Jadi oke,
Terima kasih. Terima kasih. Apa namanya Om? Ini namanya Bohai. Bohai, oh cewek. Boleh kenalan lah nanti kita lain kali ya. Oke, terima kasih telah menyaksikan Bintang TV. Jangan lupa dukung juga channelnya Bang Sadam Belore, YouTube-nya. Jangan lupa subscribe dan IG-nya apa Mas? Sadam 13, Sadam Maulana. Sadam Maulana. Oke, thanks for watching. Jangan lupa subscribe Bintang TV Dan juga subscribe Sadam Belore. dan Sadam Belore. Bye bye. Salam Bintang TV. Semoga bermanfaat.